Selamat malam saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, warga Rukun Santa Agnes. Kembali pada malam hari ini kita akan beribadah. Walaupun kita beribadah secara online, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita. Baik saudara-saudara terkasih, sebelum kita memulai ibadah kita buka dengan lagu. Baik, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita memulai ibadah kita pada malam ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita, agar layak dan pantas kita datang memohon dan meminta kepadanya, kita mau menyatakan sesal tobat kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa tobat bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, sumber keselamatan manusia, kasih-Mu tidak mengenal batas. Engkau telah melumpuhkan bangsa Israel dari pedang. Maka sudilah pula Engkau ya Tuhan meluputkan kami dari segala sakit penyakit wabah yang melanda dunia ini, sehingga kami pun dapat bersukacita dalam menjalani kehidupan kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik saudara terkasih, kita buka hati kita untuk mendengarkan sabda Allah. Bacaan dari kitab Yeremia. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh, Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau,
dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo, marilah kita naik ke Sion, kepada Tuhan Allah kita. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang wanita Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid Yesus datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah wanita itu pergi, sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba umat Israel yang hilang." Tetapi wanita itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata wanita itu lagi, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Bersabdalah Yesus kepadanya, "Hai ibu, sungguh besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, apa yang mau disampaikan bacaan pada hari ini? Kalau menurut saya, Injil pada Hama-Ramaan ini sungguh sangat menarik. Ini adalah suatu peristiwa iman. Seorang ibu yang datang kepada Yesus karena anaknya menderita kerasukan setan. Datang memohon pertolongan dan belas kasih daripada Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Wanita ini ditolak oleh Tuhan Yesus. Bahkan wanita ini, kalau kita mau mengambil kasarnya, disamakan dengan seekor anjing. Nah, disinilah iman yang sungguh luar biasa dari wanita Kanaan ini. Karena dia yakin dan percaya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat dan Yesus berbelas kasih. Maka dia yakin dan percaya dengan memohon pertolongan daripada Tuhan, Tuhan pasti berbelas kasih. Dan ternyata betul apa yang Tuhan bilang. Hai ibu, sungguh besar imanmu, terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya pun sembuh. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara terkasih? Pada saat kita memohon pertolongan mungkin dari sahabat, teman, ataupun saudara. Tetapi apabila kita ditolak, bahkan kita diusir, jangankan diusir, jangankan dibilang seekor anjing, diusir pun kita sudah down. Ya, mungkin ada perasaan jengkel karena harapan kita tidak terpenuhi dengan teman atau saudara kita. Nah, disinilah iman kita diuji. Bagi ibu tadi, dia yakin bahwa anjing pun memakan remah-remah. Dia yakin bahwa dia itu bukan anjing liar. Dia yakin bahwa dia itu anjing kesayangan. Maka imannya yang begitu besar kepada Tuhan. Dan Tuhan pun menyembuhkannya dari segala sakit penyakit yang diderita oleh anaknya. Saudara-saudara terkasih, begitu pula dengan sebagian orang yang pada saat menghadapi pergumulan hidup, menghadapi persoalan hidup, kadang mereka datang kepada Tuhan dengan berdoa. Tapi ada sebagian dari saudara kita, apabila doanya tidak terpenuhi, persoalan yang dia hadapi dalam hidupnya, yang terlalu lama dia jalani, mungkin bahkan sudah tahunan, hanya dia pun bosan. Bahkan dia pun merasa jengkel karena Tuhan tidak memperhatikannya. Tapi kita mau memetik suatu pelajaran yang sungguh luar biasa dari wanita Kanaan ini. Nah, disinilah Tuhan mau nyatakan belas kasih-Nya. Disinilah iman perempuan ini diuji. Nah, begitu pula dengan kita. Pada saat kita menghadapi suatu persoalan, menghadapi suatu pergumulan, mungkin sudah bertahun-tahun kita menjalaninya dan kita merasa tidak mendapat jawaban. Tapi tahukah saudara-saudara terkasih, setelah sekian tahun menjalani persoalan, sampai hari ini pun saudara-saudara terkasih masih bisa melewatinya. Ini kan suatu berkat Tuhan yang luar biasa untuk kita semua, sehingga kita boleh melewati persoalan yang kita hadapi ini dengan baik. Tuhan memberikan kita kekuatan dan kesehatan yang baik, sehingga kita bisa melewati semuanya pula dengan baik. Walaupun bagi kita tidak menemukan suatu jawaban, tapi ini sudah suatu penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa untuk kita semua. Sebagai contoh, bagi kita, mungkin pernah kita alami dalam keluarga kita. Seorang anak kecil, mungkin anak kita atau cucu kita atau adik kita, pada saat datang kepada kita, mungkin meminta pisau atau mungkin meminta cutter. Apakah kita berikan cutter itu kepada si anak kecil ini? Rasanya tidak. Karena kita tahu barang yang diminta itu bisa membahayakan si anak.
Nah, begitu pula dengan kita. Pada saat kita memohon minta kepada Tuhan, mungkin bagi Tuhan belum saatnya Tuhan berikan bagi kita. Tapi Tuhan memberikan kita kekuatan dan kesehatan yang baik, sehingga kita bisa melewati semuanya dengan baik pula. Seperti wanita Kanaan ini, seperti para perwira yang datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan untuk meminta pertolongan Tuhan untuk kesembuhan anak buahnya. Seperti para wanita yang mengalami perdarahan, yang meminta kepada Tuhan, karena imannya begitu besar, datang kepada Tuhan. Asal ku jamah saja jubahnya, maka saya akan sembuh. Ini satu contoh pengalaman iman yang sungguh luar biasa bagi kita semua. Mari saudara-saudara kasih, apabila kita menghadapi satu persoalan, datanglah kepada Tuhan, mohon berkat Tuhan, dan saya yakin Tuhan akan memberikan kita penyelesaian persoalan indah pada waktunya. Semoga demikian. Baik saudara-saudara terkasih, mari kita mengimani sabda Allah dengan memperbarui iman kepercayaan kita dengan syahadat para rasul yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita masuk dalam doa umat. Karena tiada sesuatu atau seorang pun yang dapat memisahkan kita dari cinta kasih Kristus, maka beranilah kita memanjatkan doa kita kepada Allah Bapa kita dengan pengantaran Tuhan kita. Pada hari ini kami mau menjual syukur atas bertambahnya setahun lagi usia anak kekasih kami, Dendi. Allah Bapa di bulan surga, terima kasih atas segala berkat yang sudah Engkau berikan terhadap anak kami ini, Dendi, yang Engkau tambahkan setahun lagi usianya. Kiranya berkat pertolongan-Mu, damai sukacita, dan penyertaan-Mu selalu ada untuk anak kekasih kami ini. Jauhkanlah anak Dendi dari segala hal yang tidak berkenan kepadamu. Marilah kita berdoa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja Allah, semoga Allah Bapa memberkati kiranya gerejanya, agar dengan tabah melaksanakan tugasnya, mewartakan sabdanya, serta membagikan rezeki rohani kepada siapa saja yang berkehendak baik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin negara, semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa membimbing para pemimpin negara agar dapat menemukan cara-cara menyediakan kebutuhan pangan rakyat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita dalam rukun Santa Agnes yang lagi mengalami gangguan kesehatan, terutama untuk saudari kita Leni Wicahyo, kiranya Allah Bapa berkenan datang melawatnya, memulihkan keadaannya dan mentahirkannya, agar kembali dengan sukacita dalam kehidupannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, keluarga besar Rukun Santa Agnes, kiranya Allah Bapa berkenan memberikan kita kekuatan dan kesehatan yang baik, menjauhkan kita dari segala sakit penyakit wabah yang melanda dunia ini, agar kami pun boleh menjalankan keseharian kami dengan baik, tanpa ada rasa takut atau was-was apapun juga yang bisa mengganggu kehidupan kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga besar Santa Agnes dalam menjalani usaha dan pekerjaan kami, kiranya Allah Bapa sudi berkenan memberkati kami, agar usaha dan pekerjaan yang kami tekuni semuanya boleh berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Allah Bapa yang Maha Baik, kami berada di sini dan berhimpun secara online untuk mendengarkan sabda-Mu. Dengarkanlah doa dan permohonan kami, dan berilah kami kekuatan untuk hidup seturut teladan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudara kasih, marilah kita satukan doa kita seperti doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menyegarkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Dampingilah kami selalu dengan bantuan-Mu dalam perjanjian hidup kami, dan janganlah Engkau menghentikan cinta kasih-Mu, agar kami layak memperoleh keselamatan kekal dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga iman kita pada malam ini, segala permohonan kita, segala pergumulan hidup kita, senantiasa berada dalam bimbingan berkat Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, ibadah kita pada malam hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Santa Agnes, doakanlah kami. Amin.